Begini ya, kitab Syajaratul Ma'arif tadi kutipan Anda tak luruskan. Itu tagnya di Syajaratul Ma'arif saya hafal. Judulnya itu La Yutrakul Haqqu li Ahdilil Batil. Iya enggak? Itu mesti persis begitu. Yang kamu tadi pasti tidak persis. Saya ini hafal Quran, jadi ingatan saya normal. Terus berhalanya namanya apa? Saya ingat kalau berhala yang di Sofa dan Marwah, Isaf dan Nailah. Kamu enggak ingat? Enggak ingat apa dan? Gitu kok jadi guru. Jadi maksudnya itu mungkin jadi gurunya sah karena muridnya lebih bodoh. Tapi yang nggak sah itu gini loh. Wong kelas gitu kok melawan saya itu loh. Itu sangat nggak sah ya. Jadi ibaratkan saya ini sudah tisen dilawan LSPK, lu bisa mati. Bisa mati. Begini ya, saya ini belajar itu banyak. Selain belajar banyak, saya itu punya hafalan banyak. Jadi penting ya, hafalan itu penting. Karena itu kias atau tadi, misalnya cerita. Cerita itu bahasa Arabnya kisah. Tapi asalik anil kisah ilal iktibar itu adalah maslaku ahlil akhyar. Itu masyhur itu dawuh ulama. Jadi dari cerita kemudian diiktibar itu maslakul akhyar, manhajnya orang-orang pilihan. Sehingga cerita ini sebetulnya izoh atau mau izoh atau kisah ini menjadi iktibar. Dan iktibar masuk yang di antara yang 9 itu. Misalnya begini, sampean guyon di sini. Itu kalau bapak saya masih sugeng, sampean guyon gini dibiarin. Bapak itu pernah sama saya mau manggil santri, kemudian di kangkang itu baru guyon, itu bapak balik. Kembali ke dalam nggak jadi manggil, padahal mau manggil karena ada tamu disuruh melayani tamu. Kata bapak gini, Pak kenapa kembali? Santri itu fakir radhi duit. Kok iso guyon itu barang mewah. Maka mengganggu itu haram katanya. Wong fakire ngono kok iso seneng itu luar ya. Mengganggu kesenangan orang fakir adalah dosa. Makanya kalau sampean GR mengalahkan saya monggo mawon. Karena itu satu-satunya cara sampean untuk merasa apa? Menang. Saya ndak usah merasa menang sudah pasti menang. Merasa tidak merasa sudah menang. Ya coba polling saja. Gus Bah sama Ustaz Asror alim mana? Saya tidak usah jawab. Saya tidak usah jawab pasti menang saya. Bukan saya yang memenangkan, ya memang menang, memang. Buktinya gampang kan? Sampean ngundang saya apa ngundang Ustaz Asror? Jadi yang angkuh itu sampean bukan saya kan, bukan saya. Jadi iktibar itu maslaku ahlil akhyar. Termasuk yang saya kagum dari kitab Syajaratul Ma'arif adalah ketika malam itu ada rapat, dengerin ya, malam itu ada rapat bahwa besok Musa harus ditangkap. Di antara yang rapat itu adalah ada rojulun sing yaktumu imanah yang disebut waqala rojulun min ali fir'aun apa yaktumu imanah. Karena dia ikut rapat, kemudian dia bocorkan ke Nabi Musa, ya, wajah min aqsal Madinah di saat terusnya itu yang innal mal'a ya'tamiru nabika. Itu wajah rajulun min aqsal Madinah apa? Yas'a. Qala ya Musa innal mal'a ya'tamiru nabika. Itu si rajul ini pagi-pagi mungkin bukan pagi ya, setelah rapat itu langsung bergegas nemui siapa? Nabi Musa, besok kamu akan ditangkap oleh tentara dan kamu akan dieksekusi. Kamu kok tahu? Saya ikut rapat. Tapi karena dia masih yaktumu apa? Iman. Itu kan cerita ya. Kita sepakat ya. Itu apa?
cerita, kisah. Tapi Imam Izzuddin bin Abdussalam yang punya gelar Sultanul, enggak keliru, Sultanul Ulama. Oh, cowok. Ini mesti salah guru. Sultanul apa? Ulama. Ya. Yang penting kita jangan sampai jadi Sultanul Juhala. Karena ini belum ada presidennya. Raja Wali sudah ada Abdul Qadir. Raja Ulama ada Izzuddin bin Abdus Salam. Kayak Raja Bodoh itu terlalu banyak. Makanya kompetisinya susah ini karena terlalu banyak yang jadi apa? Nah, ternyata oleh Izzuddin bin Abdussalam yang diambil contoh itu yas'anya. Maka di ayat itu beliau mengebabkan babul musaroah ila khifdidima. Bab pentingnya bergegas untuk menyelamatkan mengalirnya darahnya seorang mukmin. Jadi yang dia simpulkan dari kata yas'a, bahwa untuk menyelamatkan darah itu orang oleh sakobri, tidak boleh sesempatnya, tapi harus yas'a. Yas'a itu bergegas. Nah itu kan dari kisah menjadi istidlalun fiqhiyun, apa? Menjadi istidlalun fiqhiyun atau amrun fiqhiyun. Allah tidak mengatakan yamshi tapi yas'a. Karena pikirannya rojul tadi jangan sampai menangkapnya Mala'u Fir'aun mendahului larinya Musa. Maka di sini yas'a tidak dimaknani sebagai hanya cerita, tapi kesimpulan secara fikih bahwa untuk menyelamatkan darah itu harus yas'a, harus bergegas. Nah itu contoh. Jadi kalau sampean tanya Syajaratul Ma'arif itu ikut partai mana? Itu ikut partai Itibar. Dari 9 itu ikut partai apa? Itibar. Yang kemudian wakhud biyatika dikhtan, khilah itu boleh asal dibolehkan Allah. Itu kan bukan Nabi Ayub yang ingin khilah, tapi Allah yang mengajarkan khilah. Nah kalau Allah yang mengajarkan itu menjadi halal berdasar kesalahan masing-masing. Sampean tahu nggak ceritanya Nabi Ayub sama istrinya? Apa setengah tahu? Apa? Oh setengah tahu lah. Ini yang setengahnya tak tambahi lagi. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali. Karena memang sunnahnya ulama itu memang punya istri cantik. Entah sunnah itu dengan arti kesunatan, entah takdir tidak tahu. Jadi sampean gak usah tanya istri Gus Bak gimana, ikut sunnah itu. Ikut sunnah. Karena nanti kasihan kalau dia istrinya jelek terus alumni dosowan istrinya cantik kan dia ngenes. Oh kasihan itu ya. Yang cantik juga kasihan nyiumi tangan orang yang lebih nggak cantik. Ceritanya sebenarnya gini ya. Dari kejauhan, ya saya ulang lagi dari kejauhan, itu istrinya Ayub ini ngomong-ngomong sama lelaki ganteng, padahal itu aslinya Jibril. Singkat cerita, si istri ini karena Ayub ini sudah diembargo masyarakatnya dengan cerita-cerita seperti itu, pokoknya kita mempercayai versi itu lah. Setidaknya mengikuti ulama yang mempercayai itu, diantaranya Syekh Nawawi, bahwa memang Nabi Ayub diusingkan masyarakatnya sampai kesulitan secara finansial, ekonomi dan ketahanan pangan. Terus istrinya itu kerja dapat uang. Suatu saat sampai pada level ekstrimnya, nggak dapat pekerjaan, nggak dapat uang. Kebetulan ada anak raja yang rambutnya itu brodoli, yang nggak punya rambut. Terus disayembayarkan siapa yang rambut terbaik mau dibeli mahal. Akhirnya istrinya ini menjual apa? Rambutnya. Ya tadi kalau orangnya cantik ya rambutnya cantik. Kalau cantik terus keriting bulat kan susah itu. Kalau keritingnya tidak pas, kalau pas ya tetap cantik ini maksudnya. Nah, ketika dijual terus dapat uang dan itu di atas rata-rata.
Si Nabi Ayub ini curiga. Ya, bawaan seorang suami yang punya istri cantik, kalau jelek kan gak gampang curiga. Terus buder, keriting, welek kan suaminya gak gampang curiga. Kok dapat uang banyak ini dari mana? Singkat cerita, dengan tanda kutip kesalahpahaman ini menjadikan beliau agak latah bersumpah la adriban naki mi'ata sautin, kamu akan sabukul mi'ata sautin. Akhirnya Allah ini kan yang Ayub ya orang soleh, cemburu itu sah karena seorang lelaki, seorang suami. Pilihan-pilihan istrinya juga sah. Allah tidak ingin orang solihah seperti istrinya Ayub dapat hukuman yang tidak semestinya. Tapi Allah juga gak ingin hamba yang soleh Ayub ini melanggar sumpahnya. Jadi Allah sendiri yang coro gampangannya memikirkan cara keluar dari sumpah itu. Paham ya? Dan istrinya tidak tersakiti oleh 100 cambuan. Ya 100. Akhirnya Allah bilang gini, ya sudah, kamu pakai lidi 100 saja, cambukkan sekali, anggap saja sudah 100. Itu disebut wakhud biyadika dikhtam fadrib bihi wala tahnas. Jadi kata 100 tetap 100, tapi si solihah tadi nggak perlu kesakitan dengan 100 pukulan. Tapi ini yang milih biar Allah, ndak kamu. Kalau kamu yang ngilah pasti kriminal. Jadi ayat itu jelas, wakhud itu khitabun minallah li Ayub, bukan Ayub yang mengkhilah. Makanya ada ayat wa makaru wa makarallah wa huwa khairul makirin.